Pandangan mazhab Hanafi perspektif yang paling longgar. Apakah konsekuensi ke depan bila akad nikah menggunakan mazhab Imam Hanafi khususnya di Indonesia? Menggunakan atau berpindah taklid ke mazhab Hanafi untuk mengesahkan pernikahan tanpa wali nasab di Indonesia membawa beberapa konsekuensi hukum, administratif, dan sosial yang sangat penting untuk dipahami. Meskipun secara internal teologi fikih mazhab Hanafi menganggap nikah tersebut sah, penerapan praktisnya di Indonesia menghadapkan pasangan pada sejumlah tantangan nyata. 1. Konsekuensi hukum negara, status nikah siri tidak terdaftar. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam HI yang secara teknis operasional didominasi oleh fikih mazhab Syafi'i. Tidak bisa dicatat di KUA. KUA di Indonesia tidak melayani akad nikah tanpa wali nasab wali hakim resmi. Jika sepasang pengantin melangsungkan akad sendiri atau memilih wali penghulu siri, dengan alasan mengikuti mazhab Hanafi, KUA tidak akan menerbitkan buku nikah. Status pernikahan di mata negara. Pernikahan tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai nikah siri, nikah di bawah tangan. Negara menganggap pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 2. Konsekuensi terhadap hak-hak istri. Karena tidak memiliki bukti nikah yang sah secara hukum positif, tidak ada hak menuntut nafkah dan waris secara legal. Jika di kemudian hari suami menelantarkan istri, melakukan KDRT, atau meninggal dunia, istri tidak memiliki landasan hukum untuk menuntut hak nafkah, hak harta bersama gonogini atau warisan di pengadilan agama. Kesulitan memproses perceraian. Jika terjadi ketidakcocokan, tidak ada proses gugat cerai resmi di pengadilan agama. Hal ini seringkali merugikan pihak wanita jika pria meninggalkannya begitu saja tanpa kejelasan gantung terkatung-katung. 3. Konsekuensi terhadap status dan legalitas anak. Secara fikih mazhab Hanafi, anak dari pernikahan ini adalah anak sah. Namun secara hukum positif Indonesia, status di akta kelahiran. Dalam akta kelahiran, anak hanya tercantum hubungan keperdataannya dengan ibu dan keluarga ibu, sebagai anak luar kawin anak dari seorang ibu kecuali jika di kemudian hari dilakukan pengesahan melalui pengadilan. Pengurusan administrasi negara. Proses pembuatan kartu keluarga KK paspor, pendaftaran sekolah, hingga hak waris keperdataan dari pihak ayah biologis akan menemui hambatan administratif yang cukup rumit. 4. Konsekuensi fikih. Syarat sekufu kafaah dalam mazhab Hanafi. Banyak orang menyangka mazhab Hanafi memberi kebebasan mutlak bagi wanita untuk menikah sendiri. Padahal, mazhab Hanafi menetapkan syarat ketat mengenai kafaah kesetaraan keseimbangan. Jika seorang wanita menikah sendiri dengan pria yang tidak sekufu, misal tingkat ekonomi, nasab, atau keagamaan si pria jauh di bawah standar wanita keluarganya, maka wali nasab berhak mengajukan pembatalan nikah fasakh ke hakim. Artinya, kebebasan dalam mazhab Hanafi tetap memagari hak-hak keluarga, wali nasab agar tidak dirugikan. 5. Konsekuensi sosial dan keagamaan talfik. Resiko talfik mencampur adukan mazhab sembarangan. Para ulama memperingatkan agar seseorang tidak berpindah ke mazhab Hanafi hanya karena mencari kemudahan tatabu, ar-ruhas untuk melanggar aturan KUA atau menghindari persetujuan keluarga. Berpindah mazhab secara parsial demi melanggar aturan hukum tempat tinggalnya bisa cacat secara niat keagamaan. Stigma sosial. Masyarakat Indonesia pada umumnya menganut mazhab Syafi'i dan sangat menjunjung tinggi legalitas KUA. Pernikahan siri dengan dalih mazhab Hanafi seringkali tetap dipandang negatif atau memicu fitnah di lingkungan sosial. Solusi terbaik menurut hukum Indonesia. Jika akad nikah berbasis mazhab Hanafi telah telanjur terjadi, misalnya untuk menyeburkan rasa khawatir akan wad'u syubhat yang lalu, pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama.
Pasangan dapat mengajukan permohonan isbat nikah pengesahan nikah ke pengadilan agama agar pernikahan tersebut diakui oleh negara. Tajdid an-nikah, nikah ulang di KUA. Langkah paling aman dan tuntas adalah melangsungkan nikah ulang tajdid an-nikah secara resmi melalui KUA dengan menghadirkan wali nasab atau wali hakim resmi pengadilan agama. Dengan cara ini, pernikahan sah secara fikih Syafi'i, fikih Hanafi, maupun hukum positif Republik Indonesia.